Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segenap presbiter yang bertugas menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini, kita akan mensyukuri dan merayakan 62 tahun penyertaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan persekutuan. Pelayanan dan kesaksian Pelkat, pelayanan anak GPIB, sehubungan dengan itu, ibadah ini akan mengangkat tema anak GPIB taat dan menjadi berkat, dan subtema aku menolong sesamaku. Berdasarkan surat 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18, pelayanan firman pada saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Yance Tonapa. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati bakti diri kita. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawa memasuki ke dalam ruangan ibadah ini. Thank you.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 menyatakan buat kita sekalian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau menceritakan kesedihan hati kepada Tuhan. Selama masa pandemi COVID-19 ini, kami sangat bersedih karena secara tiba-tiba ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, lihatlah ada di antara kami saat ini menjadi yatim piatu karena kehilangan mama papa. Ada juga yang kehilangan kakek nenek, kakak adik, paman bibi, sahabat, pengasuh, guru, bahkan kakak layan. Sejujurnya kami masih merasa takut dan sedih Tuhan. Tetapi kami mau memberi diri untuk Tuhan, pakai menghibur teman-teman yang sedang bersedih hati. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih tetap dapat belajar dan ibadah setiap hari Minggu dari rumah. Semuanya ini karena Tuhan Yesus selalu memampukan mama papa untuk bekerja setiap hari sehingga dapat melengkapi kebutuhan gadget dan kuota kami. Tuhan, saat ini kami mau jujur kepadamu. Kami sering merasa bosan dan lelah melakukan segala sesuatunya hanya dari rumah saja. Sehingga tanpa kami sadari, sering melakukan perbuatan yang membuat mama papa menjadi sedih bahkan marah. Padahal mereka sudah sangat kelelahan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan Yesus, mampukan kami menjaga hati supaya tetap bersyukur dengan segala keadaan. Tuhan Yesus, walaupun setiap hari kami seperti dikurung di dalam rumah
dengan berbagai aktivitas yang sangat melelahkan, bahkan membosankan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur, karena hanya dengan cara inilah kami dapat ikut serta dalam menjaga kesehatan dan keselamatan diri juga sesama kami. Ampunilah kami Tuhan, bila selama ini kami sering egois dan hanya mementingkan diri sendiri, serta kurang peduli pada sesama. Mampukan kami untuk tekun menerapkan protokol kesehatan dalam segala keadaan. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan kami ini. Amin. Dengar Tuhan berita anugerah yang berkata, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jemaat yang rindu membaca Alkitab, mohon disiapkan Alkitabnya dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-18. 1 Korintus pasal 16 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Jika sudah menemukan saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarkan Alkitab saudara terbuka. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus di dalam membaca sebagian dari kitab Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan ajarkan kami dengan ketaatan dan kesetiaan memberlakukan ketetapan-ketetapan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 18. 1 Korintus pasal 16 ayat 10 sampai 18 begini bunyinya. Beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut,
sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang boleh menganugerahkan bagi kita untuk bersekutu, memuliakan namanya, mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan kita percaya walaupun kita terpisah oleh jarak karena pandemi saat ini, tapi kita harus meyakini bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 10 hingga 11. Jika saudara melihat sabda guna Dharma Krida, temanya adalah mengembangkan aksi solidaritas. Surat Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ditulis dan kita baca pada saat ini, yang diperuntukkan oleh jemaat yang ada di Korintus dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada dalam kehidupan sekarang ini, merupakan suatu pemberitahuan, dan sekaligus di dalamnya ada nasihat-nasihat berkenaan kehadiran para pelayan-pelayan Tuhan di jemaat Korintus pada saat itu. Paling tidak, saudara-saudaraku, ada 4 nasihat yang mungkin menjadi catatan bagi kita untuk memahami suatu kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sekaligus kita sebagai jemaat Tuhan yang ada pada saat ini.
Yang pertama, Paulus hendak menekankan bagi kita sekalian bahwa bagaimanapun juga semua warga jemaat untuk bisa menerima kehadiran pelayan Tuhan secara terbuka. Ada beberapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada saat ini. Kalau kita memperhatikan apa yang tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ada beberapa nama-nama pelayan Tuhan yang disebut oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita. Ada yang bernama Timotius, ada yang bernama Apolos, ada juga yang bernama Stefanus, dan juga ada nama Fortunatus dan juga nama Akaikus. Nama-nama yang disebutkan ini adalah mereka yang selama ini mendampingi Paulus dan juga mereka yang setia di dalam pekabaran Injil pada masa itu. Menerima pelayan Tuhan secara terbuka merupakan suatu bagian dari penerimaan Kristus. Karena Paulus mau mengingatkan ketika kita sebagai warga jemaat menerima pelayan Tuhan, itu berarti kita menerima Kristus di tengah-tengah keberadaan kita sebagai jemaat Tuhan. Tentunya saudaraku, yang kita memiliki pesan kalian bahwa pelayan Tuhan dihadirkan Tuhan di jemaat itu adalah hendak memberikan kekuatan iman, memberikan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Tentunya saudara-saudaraku, bahwa setiap para pelayan Tuhan itu memiliki cara, memiliki karakter, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi sebagai jemaat Tuhan, Paulus mengendaki supaya warga jemaat di Korintus dan kita semua, apapun pelayan Tuhan yang hadir, kita diminta untuk menerimanya secara terbuka. Itu pertama, saudara-saudaraku. Kedua adalah bagaimana kita menghargai dan juga tidak merendahkan seorang pelayan. Perhatikan saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan bahwa sudah berulang kali kehadiran para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat Korintus. Dan kita juga saudara-saudaraku di GPIB, ya terkhusus jemaat Immanuel Supratman, ada berkali-kali kehadiran para pelayan-pelayan Tuhan yang diutus oleh Tuhan melalui Majelis Sinode GPIB. Mereka tadi saya katakan memiliki karakter masing-masing. Mereka tentunya memiliki keterbatasan. Tetapi keterbatasan dan kelemahan itu juga Tuhan hadirkan kelebihan-kelebihan setiap para pelayan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu selama ini ada memfavoritkan para pelayan-pelayan tertentu. Nah, disinilah Rasul Paulus hendak mau mengatakan bahwa siapapun pelayan Tuhan yang hadir kita hargai. Kita tidak merendahkan mereka. Walaupun saudara-saudaraku mungkin para pelayan ini lebih mudah dari jemaat Tuhan. Mungkin selama ini ada di pikiran kita kalau bisa di jemaat tertentu kami harus memiliki pelayan Tuhan dengan syarat-syarat seperti ini. Kita kembali kepada rencana Tuhan bahwa siapapun yang diutus itulah yang terbaik dari Tuhan. Kita tinggal diminta untuk menghargai dan tidak merendahkan seorang pelayan Tuhan yang sudah ditempatkan oleh Tuhan dimanapun jemaat hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan yang ketiga, diharapkan dengan kehadiran para pelayan-pelayan Tuhan itu kita semua jemaat Tuhan dapat bertahan di dalam iman, dapat
bertumbuh dalam iman, kuat dalam iman, tidak mudah terseret oleh pengajaran-pengajaran yang justru merusak akan keberadaan persekutuan kita. Makanya saudara-saudaraku, dikatakan dalam ayatnya yang ke-13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Penggunaan saudara-saudaraku bersikaplah sebagai laki-laki sebenarnya di jemaat Korintus ada satu godaan yang bisa saja merusak akan keberadaan iman kita. Di mana ada kuil Aphrodite, di situ ada pelacuran keagamaan yang bisa saja merusak akan iman khususnya kaum laki-laki pada masa itu. Nah karena itu, itulah Paulus hendak mengatakan supaya kita kuat dalam iman kehadiran para pelayan Tuhan ini dengan segala keterbatasannya. Jemaat diminta untuk mau mendengarkan, mau bekerja sama supaya iman semakin bertumbuh. Memang Paulus hendak mau mengatakan supaya saudara dan kita semua, baik sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai warga jemaat Tuhan, untuk saling memiliki kesadaran solidaritas di tengah-tengah kita bersekutu. Kemudian yang keempat, saudara-saudaraku, Paulus mau menekankan dalam tulisannya agar kita dapat saling berbagi, saling menopang dalam pekerjaan Tuhan. Jadi walaupun Tuhan sudah menghadirkan para pelayan-pelayannya di jemaatnya, bukan berarti bahwa saudara-saudara sebagai warga jemaat hanya berdiam diri, hanya menerima saja pekerjaan tanpa terlibat langsung di dalam bersama-sama melayani Tuhan. Paulus hendak menekankan pentingnya kita saling bergandengan tangan, saling berbuka diri, saling mau menasihati satu sama lain, saling menguatkan di tengah-tengah tugas pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi para pelayan Tuhan dan juga kita semua sebagai warga jemaat Tuhan. Karena Paulus menyadari jemaat Tuhan ada begitu banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapi iman percaya kita. Ada begitu banyak ajaran-ajaran yang bisa saja menyesatkan. Itu bisa muncul dari persekutuan, itu bisa juga muncul dari luar persekutuan. Karenanya solidaritas sebagai warga jemaat Tuhan bersama-sama pelayan Tuhan itu sangat penting, sehingga pekerjaan Tuhan itu dapat berjalan dengan baik dan semakin memperkaya akan iman percaya kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur bahwa salah satu Pelkat GPIB, yaitu Pelkat Pelayanan Anak, mensyukuri atas perjalanan usia yang Tuhan anugerahkan. Syukur hari ulang tahun yang ke-62 adalah bagian perjalanan biduk atau perahu atau kapal atau batra Pelkat Pelayanan Anak. Semua itu adalah karya Tuhan. Semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Semua itu adalah berkat yang Tuhan anugerahkan kepada semua pelayan-pelayan dan juga pengurus-pengurus pelayanan anak yang dianugerahkan Tuhan untuk melayani Pelkat PA. Makanya saudara-saudaraku, temanya di sini adalah anak GPIB taat dan menjadi berkat. Subtemanya aku menolong sesamaku. Para pelayan dan pengurus PA di usia yang ke-62 yang Tuhan anugerahkan untuk melayani Tuhan, melayani akan anak-anak didik, diajarkan untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak di usia apapun agar mereka dapat memahami pentingnya sebagai anak-anak GPIB untuk mau berbagi, untuk mau menolong sesama. Para pelayan dan pengurus Pelkat PA ditunjuk oleh Tuhan untuk menularkan virus-virus positif, virus-virus rasa sosial
kepada anak-anak, sehingga dia kelak menjadi anak-anak yang mau berbagi kepada siapapun, yang nanti ke depan memiliki rasa peduli kepada siapapun tanpa memandang latar belakang. Itulah iman kepada Kristus. Menjadi anak yang kudus sekaligus menjadi anak yang mau berbagi kepada siapapun juga. Tuhan melalui usia Pelkat PA yang ke-62, mari kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Karya Tuhan yang mau berbagi akan anak-anak Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan dimanapun, khususnya di jemaat Immanuel Pratman, munculkan rasa empati, munculkan rasa peduli, rasa yang mau berbagi, mau hidup solidaritas kepada siapapun juga. Dan tujuan dari semua itu yang dipermuliakan. Selamat kepada Pelkat Pelayanan Anak yang berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para pelayan pengurus Pelkat PA, memberkati semua anak layan untuk tetap menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama Kristus selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama semua orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita tundukkan kepala kita, menghadap kepada Tuhan lewat doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Kepala Gereja,
Kami mendoakan gerejamu yang ada di muka bumi, khususnya gerejamu GPIB, terkhusus Jemaat Immanuel W. Supratman, yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini di kota Mataram. Biarlah Engkau sendiri yang berkuasa memberkati semua pelayanan-pelayanan yang ada dengan segala kekurangan di tengah pandemi saat ini. Kiranya semakin memperkayakan kehidupan kami semua sebagai warga-Mu. Engkau memberkati semua warga jemaat GPIB Immanuel Supratman, semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, para pelayan-pelayan di dalamnya, para presbiter, unit-unit misioner, pekerja gereja, multimedia, pemandu lagu organis, karyawan dan koster diberkati di tengah-tengah tugas yang Tuhan anugerahkan bagi mereka semua. Biarlah mereka setia melayani-Mu ya Tuhan. Terkhusus kami mensyukuri atas kemurahan Tuhan bagi Pelkat PA yang Tuhan sudah anugerahkan di usia 62. Berkati akan Pelkat PA ini yang Tuhan pakai untuk mengajarkan, untuk mendidik, untuk melayani akan anak-anak layan di dalamnya. Berkati para pelayan dan pengurus di dalamnya ya Tuhan, baik tingkat sinodal, baik tingkat mupel maupun tingkat jemaat, agar mereka senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan dan setia dalam tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Memberkati semua para pelayan firman dan sakramen, khususnya hamba-Mu yang Tuhan boleh hadirkan di jemaat ini bersama dengan keluarga. Topang dan kuatkan kami, berikan kami sukacita setia melayani-Mu Tuhan. Memberkati juga rekan sepelayanan yang Tuhan hadirkan dari Gereja Saudara Bapak Pendeta Sony dan Pendeta David dan keluarganya, dan proses rencana peneguhan Vikaris Jonathan. Tuhan berkati semuanya berjalan dengan lancar. Memberkati tim dalam rangka peneguhan pelayan firman dan sakramen. Setiap pribadi yang Tuhan hadirkan, Tuhan berkati mereka semua. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan, kami mendoakan semua warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada dengan segala keberadaan hidup mereka semua, agar mereka tetap setia berharap kepada Tuhan. Peliharalah kesehatan dan kebutuhan hidup mereka. Mereka yang berada dalam keterbatasan oleh karena kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan mereka semua. Tuhan berikan mereka kesegaran, dan kami mendoakan orang-orang tua kami di masa tua mereka. Biarlah mereka senantiasa menikmati kasih setia Tuhan di sepanjang masa tua mereka. Kami mendoakan mereka yang bersyukur karena usia kelahiran maupun juga usia perkawinan. Ajarkan mereka bersyukur kepada Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Hamba-Mu juga mendoakan ya Bapa di sorga, bagi bangsa dan negara ini melalui kepemimpinan Presiden Jokowi dan jajarannya, berikan mereka hikmat. Bersama-sama pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, gubernur, wali kota maupun bupati, dan juga TNI kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa, agar bergandengan tangan menjaga Pancasila dan keutuhan NKRI ini ya Tuhan. Kami mendoakan para petugas medis Satgas COVID dalam menangani akan COVID-19 yang masih ada. Biarlah Tuhan sempurnakan kesehatan mereka, dan Tuhan kiranya juga yang berkuasa di dalam vaksin, sehingga dapat mendatangkan kekuatan imun bagi anak bangsa, khususnya anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bermohon kiranya Engkau lenyapkan virus corona di muka bumi ini. Biarlah semuanya kembali normal. Persidangan sinode yang semakin dekat, proses peneguhan pelayan firman dan sakramen di jajaran GPIB, khususnya di jemaat ini, biarlah Engkau sendiri yang sempurnakan semua. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, harapan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, ada kalanya persembahan syukur yang kita berikan tidak dapat diserahkan secara langsung. Tetapi bagi setiap kita yang terpanggil untuk menyatakan syukur, selalu tersedia jalan. Dalam 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang kedua hingga ketiga, Rasul Paulus berkata, "Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari memberi persembahan dan menyanyi. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur hati kami ini. Terimalah hati kami yang taat untuk melakukan firman-Mu dan bakti diri kami yang tulus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah diri kami ini sebagai persembahan untuk memuliakan-Mu. Amin. Dalam upaya memperkenalkan anak pada ajaran Kristus dan menggerakkan mereka untuk menjawab panggilannya, supaya dalam masa kanak-kanak, anak dapat terlibat dalam karya pelayanan Allah, maka Pelkat PAGPIB terus tumbuh, berkembang, menghijaukan ladang pelayanan dengan berbagai karya dan kreasi. Situasi pandemi yang membatasi ruang gerak tidak menghentikan langkah anak-anak PAGPIB yang hebat. Sudah 1 tahun menjalani masa belajar dari rumah,
namun semangat anak-anak tidak patah. Bahkan kehadiran mereka dalam IMPA dan program-program lain yang dilaksanakan secara daring menunjukkan bahwa anak PAGPIB senantiasa mengandalkan Tuhan dan pantang menyerah dengan kondisi yang terjadi. Siapa bilang masa pandemi menjadi hambatan untuk melayani? Apresiasi kami sampaikan kepada kakak, bunda, yanda, enci, dan engku yang terus berkreasi mengajarkan cerita Alkitab dan memperkenalkan kasih Tuhan Yesus melalui beragam kreativitas. Kesetiaan dalam mengikuti persiapan dan pelayanan, aktif mengikuti pembinaan-pembinaan, hadir dalam setiap program demi kesehatian adalah bentuk nyata nilai mengupayakan yang terbaik sebagai ikrar bersama seluruh pelayan PAGPIB. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang indah selama masa pelayanan Dewan Pelkat PAGPIB periode 2015-2020. Ingatlah bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apalah artinya pelayanan anak tanpa dukungan dari seluruh presbiter dan jemaat? Sungguh kasih Tuhan tidak terbatas. Dukungan doa dan material yang selama ini disampaikan agar anak PAGPIB mengalami kasih nyata Tuhan, kiranya dibalas oleh Kristus Sang Pemilik ladang. Perjalanan ini masih panjang. Tersebar di seluruh Nusantara, anak-anak masa depan gereja yang masih perlu didukung dalam pengadaan Alkitab, alat peraga, buku nyanyian, kualitas pelayanan yang baik, serta sarana ibadah yang memadai. Kami percaya pertumbuhan iman adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami berharap Bapak, Ibu, kakak-kakak sebagai bagian dari keluarga besar GPIB terus menopang dalam kasih, gumul juang PAGPIB. Dalam sukacita hari ulang tahun, kami sadar ada keluarga PAGPIB yang mengalami kesulitan akibat pandemi. Ada yang sedang berjuang melawan sakit, dan ada yang berduka karena kehilangan orang-orang kesayangan. Mari adik dan pelayan PAGPIB, tunjukkan ungkapan syukur atas pertambahan usia pelayanan lewat perhatian dan tindakan nyata dengan menemani para sahabat, keluarga, orang tua, serta masyarakat yang sedang berada dalam kesulitan. Jadilah penolong bagi sesama, setialah berdoa, dan jadilah sumber keceriaan bagi mereka di tengah kesesakan. Karena hati yang gembira adalah obat. Bertumbuh dan berbuahlah Pelkat PAGPIB, agar buah pelayanan dipetik dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dirgahayu Pelkat PAGPIB. Ketika anak-anak seusia kami mengharapkan pesta ulang tahun yang meriah, kami cukup di sini bersyukur dalam ibadah bersama keluarga dan saudara-saudara seiman. Ketika anak-anak pada umumnya mengharapkan banyak hadiah, kami ingin memberi hadiah kepada orang lain.
Kami tidak mau lagi mengeluh soal pandemi, karena kami mau memberikan ketaatan hati kami kepada pemerintah. Di hadapan dan bersama Tuhan, kami mau memanfaatkan situasi ini untuk menjadi berkat. Kami tidak mau lagi hanya berdiam diri dan menonton. Kami mau mulai bergerak bersama dengan yang lain. Kami mau ikut membantu sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia." Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.